beberapa bulan terakhir ini, khususnya minggu terakhir ini, karena kita membawa beberapa ahli dan setingkat profesor dan doktor. Perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini sudah ada 6 ahli yang kita bawa ke Polda Metro Jaya ini dengan tujuan agar ada penjelasan yang sempurna secara ilmiah dari keahlian mereka masing-masing. Dan hari ini yang kita bawa adalah sebelah kanan saya Dr. Ing Rido Rahmadi. Keahliannya adalah artificial intelligence setahu saya, tapi nanti Pak Rido jelaskan secara mantap keahlian Pak. Aku panggil profesor aja karena sudah sangat lumrah profesor. Dan rekan-rekan sekalian, saya mau jelaskan biar kita nanti teratur peliputan berikutnya, bahwa pengajuan ahli dari kami, dari tersangka dan kuasa hukumnya kami sendiri, yang hari ini saya sendiri, Jamara Girsang, Mulyadi dan Joni, mengajukan tahap pertama 7 ahli. Kemudian di tahap kedua ini, hari ini surat kami sudah masuk mengajukan 9 ahli lagi. Dan sebagai etikanya yang belum bersaksi atau belum memberikan keterangan di Polda Metro Jaya ini, kami belum spill namanya. Tapi yang sudah kami spill. Seperti rekan-rekan ketahui semua, kemarin yang bersaksi sebagai ahli dari tersangka adalah Rocky Gerung. Sama-sama kita sudah tahu. Dan hari ini adalah Dr. Ing Rido Rahmadi. Nah, untuk jelasnya barangkali rekan-rekan Profesor memberikan sedikit, kalaupun tidak open cup, tapi mungkin sedikit banyaknya, untuk apa tujuan, untuk apa Profesor Rido ini kita panggil sebagai ahli dalam hubungannya ya tuduhan lah kepada tersangka Roy Risman dan Tipa, disingkat RT. Ya, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Profesor Rido. Silakan Pak. Ya, jadi hari ini saya hadir dalam kapasitas saya sebagai saksi ahli khususnya dalam bidang AI. Jadi di Jogja saya mendapat amanah sebagai Direktur Politeknik AI Budi Mulya II. Jadi tadi saya memberikan satu justifikasi secara saintifik bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu adalah sebuah penelitian ilmiah. Jadi saya sampaikan bangunan risetnya itu sudah memenuhi standar secara umum ya, dalam dunia penelitian. Khusus Dr. Tifa, tadi saya sampaikan ada 35 tabel berisi 35 studi tentang neuropolitika dan juga neuroscience. Di sana saya ingin menyampaikan bahwa kajian ini sudah mature, ya, sudah dewasa, sudah established secara keilmuan, bukan hal yang baru, tapi aplikasinya di Indonesia dan juga aplikasinya pada kasus dokumen ijazah tersebut ini adalah suatu yang baru dan suatu yang berani. Jadi seharusnya ini diganjar dengan rekognisi, ya, jangan sampai kriminalisasi. Kemudian bahwa Dr. Tifa itu seorang dokter tapi melakukan penelitian dalam bidang neuropolitika itu biasa saja di dunia barat yang sainsnya maju. Jadi saya berikan contoh, di sana itu tidak dilihat dari label akademisnya, tapi dilihat dari kontribusi nyatanya gitu. Contohnya adalah penerima Nobel Prize untuk fisika dan kimia tahun 2024 itu mereka adalah ahli-ahli komputasi yang menggunakan AI. Jadi sebagai contoh bahwa tidak harus yang ahli A itu melaksanakan penelitian A dan sebagainya. Jadi ini bisa saja lintas keilmuan. Ini ciri negara maju, sains yang maju dan sangat mahal. Jadi kita harus hargai apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Kedua, secara spesifik saya meneliti ya apa yang dilakukan oleh Dr. Rismon. Ya. Kemudian setiap baris kode yang dipublikasikan oleh Dr. Rismon di buku Jokowi's White Paper itu saya lakukan anotasi. Anotasi ini tujuannya adalah untuk menjelaskan baris-baris kode program yang dibuat oleh Dr. Rismon menggunakan image processing, konsep image processing dalam menganalisis dokumen digital ijazah Pak Jokowi. Ya.
Di sini saya sampaikan dengan anotasi ini, anotasi tujuan adalah menjelaskan dalam bahasa manusia yang lebih awam. Setiap baris ini maksudnya apa? Karena di situ adalah kode program yang dipahami mungkin orang-orang teknis lah, programmer. Di sini juga untuk memberikan justifikasi secara ilmiah ya, terkait pasal yang disangkakan pasal 32 dan 35 UU ITE itu, di mana di sana disampaikan ada editing atau mengubah dokumen digital. Nah, ini saya sampaikan dari baris kode tersebut, dari anotasi setiap baris kode tersebut, bahwa dengan pendekatan image processing tersebut tidak ada manipulasi yang dimaksud atau editing yang dimaksud. Input dokumen digital itu sama sebagaimana sebelum dan sesudah image processing dilakukan. Jadi adapun proses komputasi di tengahnya itu demi presisi hasil analisis. Jadi itu saya sampaikan terkait analisis Dr. Rizmon. Untuk Pak Roy Suryo, garis besarnya secara umum analisis dilakukan sama dengan Dr. Rizmon. Hanya beliau menyampaikan dalam bahasa sains populer yang lebih dipahami awam. Jadi apa yang saya sampaikan terkait analisis Dr. Rizmon itu juga applicable atau sama untuk Pak Roy Suryo. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya berikan 2 bundle dokumen, 1 tabel berisi 35 studi neuropolitika, dan juga ada anotasi tadi itu cukup banyak berhalaman lah tadi. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa yang dilakukan oleh RRT itu adalah penelitian ilmiah, kemudian bangunan risetnya itu memenuhi standar. Dalam kacamata saya harusnya ya itu diberi rekognisi karena berani diaplikasikan dalam kasus yang besar yang penuh dengan resiko. Nah, ini demikian tadi yang saya sampaikan di dalam ya. Saya tidak menghitung jumlah pertanyaan, tapi tadi kira-kira dari jam 1 sampai jam 3 lah ya, jam setengah 4 tadi ya. Ngeprintnya setengah jam juga tadi. Itu kira-kira. Berarti dari setiap penelitian yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo, Rizmon, dan Dr. Tifa itu menurut Mas dari kacamata Mas sendiri tidak menyalahi aturan? Enggak, dari prosedur ilmiah ya, yang biasa dilakukan dalam dunia saintifik ya seperti itulah yang dilakukan. Kalau kita amati seperti yang dilakukan oleh Pak Rizmon ya dalam bukunya, itu pertama menyampaikan hipotesisnya, kemudian menyampaikan metodologinya, bahkan source code-nya diberikan ya, kode programnya sebagai bentuk transparansi untuk bisa direplikasi. Kemudian sebelum masuk kesimpulan ada analisis dan diskusi. Kemudian baru simpulan. Itu standar jurnal internasional di mana-mana kita lakukan seperti itu. Termasuk apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu mahal menurut saya karena kajiannya lintas disiplin ya, ilmunya beberapa mungkin 3 sampai 4 bidang keilmuan jadi satu, neuroscience, kemudian mempelajari pola kognitif, ada juga ilmu politik praktis, itu dijadikan dalam satu simpul, diracik. Nah, itu adalah ciri dari sains negara maju. Kebetulan saya 2019 lulus dari Belanda itu menganalisis ya beberapa data itu yang bersinggungan dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Jadi data-data klinis, data-data psikologi klinis dan lain sebagainya. Jadi sedikit banyak ada gambaran yang cukup jelas apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa bagi saya. Pak, tadi kan disebut ada menyerahkan 2 bundle dokumennya. Itu apa aja bisa dirincikan? Satu bundle berisi itu satu tabel, isinya 35 daftar studi neuropolitika dan neuroscience. Saya berikan judulnya, kemudian saya berikan tema besar studi tersebut, saya berikan tahunnya, saya berikan linknya, jadi bisa langsung di download untuk dipelajari sebagai referensi. Itu satu, untuk menjustifikasi bahwa yang dilakukan Dr. Tifa itu di luar sana ini sebuah ilmu yang sudah mature, sudah established, sangat kuat, dan aplikasinya di Indonesia saya belum aware ya, tapi paling tidak itu sesuatu yang menurut saya baru lah gitu ya, aplikasinya. Itu satu. Kedua adalah print out dari anotasi-anotasi setiap baris kode program yang dipublikasikan oleh Dr. Rizmon. Tadi. Lagi.